Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Pada saat ini renungan saya beri judul Tuhanlah Pelindungku. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 46 ayat 1 dan 4 sampai 4. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Renungan pada saat ini saya bagi 3 bagian. Yang pertama, prinsip-prinsip kebenaran. Yang kedua, pengalaman kami. Dan yang ketiga, penerapan kita. Yang pertama, prinsip-prinsip kebenaran. Saya bagi juga dalam 4 bagian. Bagian yang pertama, sebab-sebab ketakutan. Dari ayat 3b dan 4 kita dapat melihat, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, Selah. Apa yang dapat membuat kita takut? Ada 4 hal. Perubahan, dari kalimat bumi berubah, kemudian goncangan, di ayat 3b, gunung-gunung goncang di dalam laut. Kemudian di ayat 4, keributan, ribut dan berbuih airnya. Dan diakhiri dengan goyangan, gunung goyang oleh geloranya. Jadi sebagai kesimpulan ada 4 hal yang dapat membuat kita takut secara umum, yaitu perubahan, goncangan, keributan, dan goyangan. Bagian yang kedua, sumber kekuatan. Ayat 2 mengatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi Allah adalah tempat perlindungan. Dalam bahasa Inggrisnya adalah shelter, perlindungan dari bahaya. Kata shelter atau tempat perlindungan dipakai 9 kali di kitab Mazmur. Kemudian Allah itu kekuatan. Dia sumber stabilitas atau keamanan, digambar dalam bentuk ia adalah gunung batu atau ia adalah benteng yang kokoh. Kemudian Allah itu penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Berarti rekan-rekan sekalian, kehadiran Tuhan dalam hidup kita adalah sumber perlindungan, sumber kekuatan, dan sumber pertolongan. Ayat 12 dari pasal yang sama berbunyi, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Sebagai catatan, setiap kali kita membaca kata Selah, berarti kita harus berhenti sejenak dan merenungkan kembali kalimat yang baru dibaca. Kesimpulan dari bagian ini, sekalipun besar masalah kita, bumi berubah, gunung-gunung goncang di dalam laut, ribut dan berbuih airnya, gunung goyang oleh geloranya, bagi kita orang percaya, kehadiran Tuhan dalam hidup kita adalah sumber perlindungan, sumber kekuatan, dan sumber pertolongan. Ada 2 bagian dari sumber kekuatan, yaitu pribadi Tuhan yang tidak berubah dan perkataan atau firman Tuhan yang tidak berubah. Hal ini dijelaskan lebih baik di Yesaya 54 ayat 10, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Bagian yang ketiga adalah sikap kita. Ayat 3 dari pasal 46 mengatakan, sebab itu kita tidak akan takut. Kita tidak akan takut karena kita percaya bahwa firman Allah adalah kebenaran. Kalau ia adalah penolong, kalau ia adalah kekuatan, kalau ia adalah tempat perlindungan, maka apa yang dikatakan firman adalah ya dan amin. Aku tidak takut karena Tuhan besertaku. Hal ini juga diperjelas di Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bagian yang keempat, saksikan kebaikannya. Ayat 1 sampai dengan 4 berbunyi, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti.
Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Mazmur ini adalah mazmur nyanyian, artinya kesaksian pujian. Pemazmur ingin menyaksikan bahwa Tuhan itu telah melakukan hal yang baik dalam hidupnya. Ia adalah tempat perlindungan, Ia adalah kekuatan, dan Ia adalah penolong. Dalam kesesakan sangat terbukti. Menjadi pelajaran bagi kita kalau Tuhan telah melindungi kita, maka kita harus menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang banyak. Bagian yang kedua dari renungan ini, kalau yang pertama prinsip-prinsip kebenaran, maka bagian yang kedua adalah pengalaman kami. Dan bagian ini saya bagi 4 bagian sesuai dengan bagian yang pertama. Sebab ketakutan. Dalam pengalaman kami yang menjadi sebab ketakutan kami adalah gempa bumi yang menggoncang 3 tempat di Maluku, termasuk di kota Ambon tanggal 26 September 2019. Saat itu kami ada di kota Ambon. Pagi hari itu kami sedang ada di dalam angkot dari hotel Red Doors di dekat Unpati, tepatnya di seberang Fakultas Kedokteran, menuju Kudamati. Dengan ada janji bertemu dengan Bapak Pendeta Stephen Tiorupun untuk hadir dalam pertemuan jaringan doa Kota Ambon. Pada saat kami diangkut dan pada saat gempa itu menggoncang Ambon, kami tidak merasakan goyangan itu karena kami ada di dalam angkot. Tetapi mendekati Batu Merah, saya melihat banyak yang berlari dari sisi jalan ke tengah jalan. Saya memperhatikan juga dari gedung-gedung kantor yang dilewati, banyak yang pegawai-pegawainya sudah ada di halaman kantor. Dan saya langsung mengambil kesimpulan bahwa pasti ada gempa. Sesampainya kami di Hotel Manise di Jalan WR Supratman, kami melihat ketakutan itu lebih jelas lagi. Banyak anak-anak SMA dengan bergerombol, mereka lari keluar dari sekolah. Kemudian saya juga melihat di sepanjang jalan ada kantor-kantor, pegawai-pegawainya keluar dari gedung. Kemudian kami juga melewati ada sebuah hotel yang tamu-tamu hotelnya keluar dengan baju apa adanya, kemudian membawa koper-koper mereka. Saya melihat suatu ketakutan yang luar biasa. Kami pun merasa takut dan akhirnya kami mengambil keputusan untuk tetap pergi ke Gereja Baptis Indonesia Elim di Kudamati karena mendapat kabar lalu lintas untuk kembali ke hotel tempat penginapan di Unpati lagi kacau. Jadi kami menaiki satu angkot lagi menuju Kudamati sampai di Batu Gantung. Kami akhirnya turun dari angkot karena perjalanan macet total. Motor-motor, angkot, mobil tidak bergerak karena semua sedang menuju ke tempat yang lebih tinggi, jadi macet total. Jadi akhirnya kami mengambil keputusan untuk jalan ke gereja di Kudamati. Kemudian sesampai di gereja bertemu Pak Pendeta Stephen Tiorupun, Gembala Gereja Baptis Indonesia Elim di Kudamati. Pertemuan jaringan doa Kota Ambon dibatalkan dan sepanjang siang itu kami duduk di garasi gereja di sebelah sisi kanan bangunan gereja. Dan kami juga menyediakan waktu untuk berdoa, dan setiap kali ada gempa susulan kami menuju jalan untuk berjaga-jaga, dan pada saat sudah tenang kami kembali duduk di garasi, kemudian juga berdoa kembali. Sorenya saya dan istri saya Sandra mengambil keputusan untuk kembali ke hotel. Sesampai di hotel kami dapat melihat dampak daripada goncangan gempa itu. Ada bagian dari kamar hotel retak dan ternyata air tidak jalan di hotel tersebut, dan akhirnya kami mengambil keputusan untuk kembali lagi ke Gereja Baptis Indonesia Elim di Kudamati dan berkeputusan bahwa malam itu kami akan menginap di gereja. Bagian yang kedua, sumber kekuatan. Sumber kekuatan bagi saya secara pribadi adalah firman Tuhan. Sebelum istirahat, saya mencari ayat yang dapat menguatkan secara pribadi, dan saya mendapatkan ayat-ayat ini, Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan 4. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian.
Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Pada saat saya selesai membaca ayat-ayat ini, Bapak Pendeta Stephen Tioro pun memanggil saya dan meminta saya untuk membawa sebuah renungan sebelum tidur malam. Keluarga Tioro pun akhirnya mengambil keputusan juga untuk tidur di garasi gereja. Kemudian kami malam itu tidur di ruang ibadah yang dijadikan tempat pengungsian. Tapi sebelum beristirahat, kami berdoa, dan sebelum berdoa saya membawakan renungan singkat dari ayat-ayat ini dan saya menguatkan mereka. Bagian yang ketiga, sikap kita. Dari firman Tuhan yang saya bagikan, saya menguatkan kita semua yang mendengarkan, keluarga Tioro pun, saya dengan istri saya, bahwa sekalipun gunung-gunung bergoyang, gunung-gunung bergoncang di dalam laut, bumi berubah, gunung-gunung goyang oleh geloranya, kita tidak perlu takut. Karena Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan bagian yang terakhir, saksikan kebaikannya. Dari tanggal 26 September sampai tanggal 26 September 2020 hari ini, saya sudah menyaksikan renungan ini dengan judul Tuhanlah Pelindungku sebanyak 21 kali. Sesuai dengan firman Tuhan, bila kita sudah dilindungi, maka kewajiban kita adalah untuk menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang banyak. Saya sudah memberitakan firman Tuhan ini di Depok, Jawa Barat, di Jakarta. Bahkan kami kembali lagi di bulan November 2009 ke Ambon, Maluku, dan sempat membawa renungan ini di tempat pengungsian di Maluku Tengah, di Wai. Kemudian juga membawa renungan ini di gereja GKPII Menara Iman di Paso, dan juga setelah itu di Wonogiri, Jawa Tengah, kemudian Air Madidi, Sulawesi Utara. Jadi seperti firman Tuhan, kalau kita sudah dilindungi, maka kita harus menyaksikan kebaikan Tuhan itu, karena masih banyak orang yang diliputi ketakutan oleh karena menghadapi banyak sekali masalah. Sebagai catatan, gempa tanggal 26 September 2019 mengguncang 3 tempat. Seram Barat, Maluku Tengah, Kota Ambon, dan skalanya adalah 6,5. Di bulan Februari 2020 tercatat oleh BMKG ada 3.089 kali gempa susulan, yang terasa sebanyak 337 kali. Lebih dari 6.000 bangunan dan rumah rusak. Lebih dari 130.000 orang mengungsi. Saat ini pun di tanggal 26 September 2020 masih ada banyak orang yang masih di tempat pengungsian seperti di Wai, Maluku Tengah. Dan sebagai catatan, 2 hari yang lalu, tanggal 24 September 2020, ada gempa 4,1 menggoncang Ambon kembali. Tetapi firman Tuhan tetap sama. Sekalipun kita mengalami ketakutan, maka firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Bagian terakhir, penerapan kita. Dan bagian ini juga saya membaginya seperti bagian-bagian sebelumnya dengan 4 bagian. Sebab ketakutan. Di awal renungan ini kita telah menyimpulkan bahwa perubahan, goncangan, keributan, dan goyangan adalah sumber ketakutan kita. Saudara-saudara sekalian, bukan hanya gempa yang dapat menggoncang hidup kita. Mungkin rumah tangga kita retak karena goncangan ketidaksetiaan. Mungkin rumah tangga kita retak karena keributan-keributan anggota keluarga. Mungkin usaha kita diambang kehancuran karena perubahan ekonomi yang tidak menentu. Mungkin pengharapan kita untuk masa depan kita digoncang karena mendapat kabar ada kanker dalam tubuh kita. Mungkin pengharapan kita untuk masa depan goyang karena pasangan hidup kita Tuhan telah panggil pulang. Mungkin pelayanan kita digoncang dengan keributan-keributan di dalam. Mungkin kenyamanan kita digoyang oleh keributan-keributan kerusuhan. Saat ini pun dunia sedang digoncang oleh pandemi COVID-19 atau COVID-19 yang telah merubah semua dan banyak rencana seperti pendidikan, pernikahan, pekerjaan, dan pelayanan. Yang telah membawa kematian begitu banyak
dan juga yang telah membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Semua ini dapat menimbulkan ketakutan. Yang kedua, sumber kekuatan. Lalu kita larinya kemana? Apakah dengan marah-marah, maki-maki, minum-minum, balas dendam, merusak, menyimpan akar pahit? Pengikut Kristus harus lari kemana? Jawabannya adalah kita lari kepada Tuhan. Karena apa? Ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bagaimana dengan kita? Kita lari kepada Tuhan dengan percaya. Pengikut Kristus harus percaya kepada firman Tuhan. Ada persamaan. Apa persamaan kata ketakutan? Persamaannya adalah tidak percaya. Mungkin kita tidak percaya kalau Tuhan akan melindung, atau akan menguatkan, atau akan menolong. Tapi marilah kita melakukan bagian kita dengan percaya, berdoa, dan berjaga-jaga. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya, menolong, menguatkan, dan melindungi. Kemudian sikap kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, walaupun kita sedang mengalami hal-hal yang dapat membuat kita takut, maka sikap kita seperti firman Tuhan, kita tidak perlu takut. Kemudian bagian yang terakhir, saksikan kebaikannya. Kalau Tuhan sudah menolong, menguatkan, dan melindungi, adalah tugas kita untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Karena banyak orang lain yang perlu pertolongan, penguatan, dan perlindungan Tuhan. Karena mereka pun sedang mengalami ketakutan apapun sumbernya. Banyak orang yang memerlukan Tuhan. Banyak orang yang memerlukan Tuhan Yesus. Sebagai penutup, tadi saya sudah menjelaskan apa arti kata Selah. Selah berarti berhenti sejenak dan renungkan kalimat yang baru dibaca. Seperti Mazmur 46 ayat 12, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Di tanggal 26 September 2019 itu, saat kami sedang berjalan di Batu Gantung menuju gereja di Kudamati, kami mengalami yang saya sebut dengan momen Selah. Kami berhenti sejenak dari berjalan dan merenungkan lagu yang kami dengar dari sebuah angkot yang melintasi di sebelah kanan kami. Lagu ini adalah salah satu lagu pelayanan kami sejak kami melayani di Indonesia tahun 2011. Lagu ini dinyanyikan saat saya memberikan tantangan untuk mengikuti Yesus lebih baik setelah pemberitaan firman. Lagu ini sudah dinyanyikan dalam persekutuan keluarga, persekutuan rumah, pelayanan di kampus, pelayanan di penjara, dan juga pelayanan di gereja. Lagu itu adalah Saya Mau Ikut Yesus. Dengarkan video ini. Jalan lagi. Tolong dah. Saat saya merenungkan dan mendengarkan lagu itu, ada damai yang melebihi segala pemikiran menguasai hati saya. Walaupun kota Ambon sedang kalut, kacau dengan ketakutan, ada ketenangan yang menguatkan saya bahwa Tuhan menyertai kami. Tuhanlah pelindung kami, Tuhanlah pelindungku. Kita telah mempelajari dari firman Tuhan bahwa Ia sumber pertolongan, Ia sumber perlindungan dan kekuatan. Pertanyaan penting, kalau Tuhan akan menolong, Tuhan melindungi, Tuhan menguatkan. Pertanyaannya, mau tidak kita ditolong? Mau tidak kita dikuatkan? Mau tidak kita dilindungi? Seperti kata-kata dalam lagu Saya Mau Ikut Yesus,
kiranya jawaban kita saat ini dan seumur hidup kita adalah saya mau. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin.